bertempat di Gedung Serbaguna Balai Kitri, Jalan Pramuka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Kamis 16 Maret 2023. Usai digelar Pekan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar se-Kabupaten Cianjur 2023 dengan tema Cianjur Bangkit, Pulih, Ceria, dan Prestasi, membangun generasi potensial, kompeten, dan kompetitif. Ada 5 bidang yang dilombakan, diantaranya LVS2N, Pentas PAI, O2SN, OSN Olimpiade Sains. Dari semua itu, ada 27 cabang yang diperebutkan. Menurut penuturan Dadan Suganda sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan, syukur alhamdulillah tahun ini secara kuantitas atau kepesertaan 99% ikut semua. Ada beberapa cabang semacam renang, karate yang belum masuk ke daerah itu yang menjadi kendala. Karena lomba-lomba itu sudah ada di Badan Kementerian Pendidikan Ristek, ini ada Badan Pengembangan Talenta yang menjadi kendala selanjutnya adalah sumber daya di cabang-cabang tertentu, jadi ke daerah-daerah terutama pelatih dan juga sarana dan prasarana. Ketua Panitia Pelaksana Deden yang juga sebagai kasih peserta didik dan pembinaan karakter dalam kegiatan yang dilaksanakan diikuti 32 kecamatan ini menampung sekitar 2080 peserta se-Kabupaten Cianjur. Beliau berharap kegiatan yang bertema Cianjur Bangkit, Pulih, Ceria, dan Berprestasi nantinya muncul potensi-potensi anak didik juara 1 tingkat kabupaten yang nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Sementara menurut penuturan Opan Sopari Jatnika sebagai panitia di tingkat wilayah Karangtengah memberikan komentar mengenai kepercayaan dari atasannya untuk kegiatan yang dilaksanakan di Karangtengah dengan segala keterbatasan dan kemampuan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan sukses, berhasil menciptakan bibit-bibit dan juara-juara yang bisa mewakili Kabupaten Cianjur untuk tingkat provinsi. Repa Nuroh, salah satu siswa perwakilan dari Kecamatan Haurangi yang sempat diwawancara rekan media, merasa senang dan terharu dan dapat memenangkan salah satu cabang yang diperlombakan dan harapannya bisa berprestasi di provinsi nanti. Adapun penuturan Sahidin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kordik Kecamatan Haurangi, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada salah satu putri terbaiknya, Saudari Repa Nuroh, siswa SD Cipeuyeum 4 yang ada di lingkungan wilayah kerja Kordik Kecamatan Haurangi, yang telah berhasil menjadi juara 1 lomba nyanyi solo pada giat Pekan Kreativitas Peserta Didik Kabupaten Cianjur 2023. Repa Nuroh merupakan bibit unggul yang wajib dipupuk dan dikembangkan serta dibina sesuai bakat dan semangat yang tinggi untuk menjadi juara, sesuai penilaian yang bersifat objektif, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan berharap Repa Nuroh yang juga merupakan aset sumber daya manusia yang membutuhkan dukungan dari semua pihak dan unsur terkait, sehingga prestasinya mampu menunjukkan prestasinya di tingkat provinsi dan nasional. Kecamatan Cipanas menjadi juara umum dengan mendapat 3 juara 1 dan 2 juara harapan, sedangkan posisi kedua dimenangkan oleh Kecamatan Karangtengah dengan perolehan 2 juara 1, 1 juara 2, 1 juara 3, 1 juara harapan 1, dan 1 juara harapan 3. Sedangkan posisi ketiga Kecamatan Cianjur dengan 2 juara 1, 1 juara 2, dan 2 harapan 1. Demikian Jurnal Newsite melaporkan. Pidato PAI, Musabakoh Tilawatil Quran, Musabakoh Hifdzil Quran, Kaligrafi. Selaku Ketua Pelaksana di FLS2M atau Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional pada Pekan Kreativitas Siswa SD tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2023. Jadi di sini ada 5 bidang lomba rumpunnya. Ada FLS2N, ada Festival Bahasa Ibu atau FPBI, ada Pentas PAI, ada O2SN, dan ada OSN Olimpiade Sains atau MIP. Dari kesemuanya itu ada 27 cabang lomba yang diperebutkan. Alhamdulillah tahun ini secara kepesertaan, secara kuantitas 99% ikut semua. Ada beberapa cabang yang di olahraga yang notabene semacam renang, karate yang belum masuk ke daerah-daerah, itu jadi kendala. Mudah-mudahan tuh. Jadi 99,sekian% lah ada masuk. Untuk peserta secara kuantitatif tahun ini naik melonjak. Ada kendala Kak? Nah, kendala barangkali di sini kaitan dengan karena ini adalah
lomba-lomba ini sudah ada badan di Kementerian Pendidikan Kementerian Ristek ini, ada yang disebut dengan Badan Pengembangan Talenta. Kendala yang dihadapi di lapangan itu kaitan dengan narasumber atau sumber daya di cabang-cabang tertentu. Jadi ke daerah-daerah misalnya kaitan di olahraga yang tadi olahraga itu kaitan dengan sumber daya manusia atau kaitan dengan pelatih. Lalu juga di sarana prasarana semacam di seni, banyak kecamatan yang untuk kukuh yang belum punya gamelan, mudah-mudahan dengan adanya ini pemerintah akan mau lebih memperhatikan tentang sarana prasarana dan tenaga pelatih. Itu dua hal. Target Bapak untuk selanjutnya untuk ke atas? Baik, terima kasih. Target kami karena memang di provinsi itu Cianjur bukan hanya masuk hitungan tapi tetap diperhitungkan. Target sekarang pun kami tetap untuk mengikuti kelima cabang bidang lomba ini di tingkat provinsi, tetap Cianjur masih eksis di Tertengger, diperhitungkan keberadaannya. Dan harapan Bapak ke depan? Harapannya kami baik itu yang pertama kepada para pembina pelatih, para tenaga, para guru-guru tetap memberikan pembinaan. Jadi bukan hanya pasca lomba pembinaan terputus. Jadi tetap berlanjut, itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan anak-anak siswa yang memiliki talenta atau bakat, tolong terus dikembangkan sesuai dengan ini adalah merupakan pengejawantahan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka atau merdeka belajar, inilah intinya. Belajar di era kekinian itu bukan hanya ngagugulung pulpen dan buku atau majalah dulu, tetapi bagaimana mengembangkan minat bakat untuk menuju ke anak yang mandiri nanti dan kompetitif. Lalu harapan berikutnya ataupun yang lain kepada lembaga pemerintah tolong memperhatikan tadi kendala-kendala tadi, sarana prasarana dan juga sumber daya manusia atau tenaga pelatih. Itu saja harapan. Siswa dalam rangka mengembangkan bakat minat ini lebih cenderungnya pada pengembangan karakter anak, pembangunan karakter anak, supaya mereka punya motivasi untuk belajar lebih giat, kemudian termotivasi untuk berprestasi, karena kita punya visi kaitan dengan kebetulan Cianjur baru terkena musibah beberapa tahun kebelakang kita COVID, maka kami temakan dari situ Cianjur bangkit, Cianjur pulih, Cianjur ceria dan prestatif dalam rangka membangun generasi potensial yang akan datang. Ini diikuti berapa sekolah? Sebetulnya kami ini di tingkat kabupaten menyeleksi untuk persiapan ke tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional, mudah-mudahan bisa ada yang akses di sana. Ini kami melaksanakan para peserta utusan dari masing-masing kecamatan itu juara satu semua. Karena yang dilombakan itu ada 5 bidang, satu bidang S2M terdiri 5 cabang, ada cabang renang, cabang karate, cabang silat, kemudian cabang bulu tangkis, dan satu lagi itu cabang atletik. Kemudian bidang FTBI itu ada 7 bidang, tapi PAKPI itu ada berangan, ngabodol sorangan, baca dan nulis saja, kemudian menulis cerpen, carpon, cerita pendek, menulis aksara Sunda, dan satu lagi itu di FTBI itu membaca puisi kalau nggak salah gitu. Kemudian untuk yang berikutnya bidang O2SN atau OSN dulu, Olimpiade Sains Nasional, itu dari memperlombakan dalam bidang akademik, jago IPA dan matematika untuk anak tingkat sekolah dasar. Kemudian satu lagi yaitu pentas PAI. Pentas PAI biasa dilaksanakan terdiri dari ada 8 cabang, diantaranya ada MTQ, MHQ, kemudian KGBE, sholat fardu, kemudian ada lomba azan, kaligrafi, kemudian ada itu kasidah anak-anak gitu ya. Jadi kita di sini mempertandingkan dari 32 kecamatan masing-masing kita. Alhamdulillah kita menampung peserta itu 2.080 peserta. Jadi dari sekabupaten Cianjur. Tersebar ya? Ya, tersebar di berbagai kecamatan. Sekarang harapan Bapak itu? Ya, harapan kami dari kegiatan ini satu, selain Cianjur bangkit, Cianjur pulih,
ini nanti muncul potensi-potensi anak-anak didik yang nanti juara-juara setingkat kabupaten untuk kemudian nanti mereka menjadi duta ke tingkat provinsi. Karena ini berjenjang, mulai dari tingkat SD, analisis, identifikasi, di tingkat kecamatan diperlombakan, kemudian ke tingkat kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, bahkan dari provinsi sampai ke tingkat nasional. Ada satu hal mungkin yang memang sudah terbiasa dari sains itu sampai ke tingkat internasional, ya IPA dan matematika. Ya mudah-mudahan dari Cianjur terbukti sih, memang tahun kemarin juga kita ada dari masa sajak sampai ke tingkat nasional, yaitu dari perwakilan dari Kecamatan Cilanjang. Mudah-mudahan tahun ini Cianjur bisa berbicara baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Yakin dalam pelaksanaan ini tidak ada kecurangan atau gimana? Alhamdulillah semua juri sudah menyatakan dalam janjinya, dan kami dari SC ya, steering komisi, membina ini yang pasti satu, bahwa para juri itu memang ada yang dari internal Kabupaten Cianjur, bahkan ada juri dari Sukabumi untuk menetralisir dan menghindari tingkat kecurangan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada komplain yang krusial. Adapun sedikit-sedikit itu hanya karena memang salah paham, karena ya juri juga manusia, salah menjumlahkan. Setelah dijumlahkan ternyata itu bukan permasalahan dan mereka sudah menerima. Saya Deden di jabatan kedinasan PLT Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter bidang pendidikan. Dalam kegiatan ini Saya sebagai ketua pelaksana, ya, ketua umumnya Pak Kabid sendiri, Pak Arifin, ya. Kemudian penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kemarin dibuka langsung oleh Pak Bupati di Rider. terima kasih Bapak. Sama-sama. Kapan kami selaku tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari atasan untuk kegiatan yang dilokasikan di Karangtengah dengan segala keterbatasan dan segala kemampuan, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan sukses, berhasil menciptakan bibit-bibit juara-juara yang bisa mewakili Kabupaten Cianjur untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Target dari tuan rumah sendiri? Target dari tuan rumah semula kami mentargetkan untuk menjadi juara umum, namun barangkali Dewi Fortuna belum berpihak kepada Karangtengah. Kami hanya mendapatkan 4 medali emas yang sebagai tiket untuk mewakili kabupaten di tingkat. Harapan terbesar dari Bapak? Harapan terbesar tentunya wakil-wakil dari Kabupaten Cianjur ini bisa berprestasi di tingkat provinsi, menjadi juara-juara yang benar-benar bisa mewakili warga Cianjur atau Kabupaten Cianjur di tingkat provinsi. Dari tuan rumah ada kendala Pak? Sebagai tuan rumah, alhamdulillah hanya ada terkendala beberapa, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan, di mana lokasi kami dengan 5 kegiatan yang disatukan cukup membutuhkan lokasi-lokasi yang banyak, kemudian ya tempat-tempat yang agak dekat supaya tidak berceceran. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan para panitia dengan arahan dari panitia kabupaten, Pak Kabid, Pak Kasih, dan juga Pak Kadis, alhamdulillah kami bisa melaksanakannya dengan baik. Pak, untuk di tuan rumah sendiri Pak mendapatkan piagam berapa biji Pak? Untuk tuan rumah kami mendapatkan emasnya 4, kemudian medali peraknya 2, dan sisa lainnya ada di Perunggu dan di Harapan. Untuk dari sekolah mana aja Pak? Untuk yang mendapatkan emas pertama dari Bojong 5 Karate Putri, dari SD kami Bojong 4 itu juara MTQ Putra, kemudian Perumnas 2 Diantara, kemudian juga untuk bulu tangkis putri alhamdulillah dari kami. Jadi 5. Tadi untuk yang 5 itu pertama untuk bulu tangkis dari SD Al-Ajbiyah, kemudian
untuk diantara dari SD Perumnas, untuk MTQ dari Bojong 4, kemudian karate dari SD Bojong 5 dan biantara dari Perumnas 2. Nama lengkap Opan Sopari Jatnika sebagai Kordik dan juga sebagai Kepala Sekolah SD Bojong 4. Selamat terhadap Repanullah yang telah berprestasi menjadi juara 1 dalam pekan kreativitas peserta didik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dikora. Mudah-mudahan dengan prestasi anak didik kita dari SD Cipayung 4 memberikan motivasi dan harapan besar untuk kepentingan kemajuan pendidikan di Kecamatan Haurwangi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para pendidik, orang tua, wali murid, dan kepala sekolah yang telah mendedikasikan dirinya memberikan bimbingan terhadap putri saya ini sehingga menjadi juara 1 dalam solo ini. Kemudian alhamdulillah mendapat restu dari rekan-rekan semua dan mudah-mudahan nanti di provinsi menjadi juara sehingga mengangkat nama baik Cianjur dan menjadikan duta Kabupaten Cianjur juga sampai nasional. Terima kasih untuk semua pihak dan terkait, wabil khusus dari Distrik Kora Kabupaten Cianjur. Pak, bisa dijelasin nama lengkap ya Pak? Nama lengkap saya Saidin SPDMM, Kordik Kecamatan Haurwangi. Rasa senang. Bagaimana setelah perjuangan begitu lama latihan, terasa gembira ya? Nah, mudah-mudahan ya di sana mendapatkan yang baik. Neng sendiri harapannya seperti apa, harapan nanti bisa gimana gitu? Motivasi ke depan. Mudah-mudahan di provinsi berprestasi ya. Ada yang lain? Ada motivasi ke depannya.